Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Firly Chandra Yuris akan mempresentasikan tentang kekuatan nasional, yaitu adalah kondisi dinamis di mana suatu bangsa berisi keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung ataupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa, negara, dan perjuangan nasional. Pada hakikatnya, adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Yang kedua yaitu kekuatan nasional. Sifat-sifat kekuatan nasional yaitu manunggal, percaya diri sendiri, berubah menurut waktu, mawas diri, tidak bergantung pihak lain, dan berkewibawaan. Nasional. Asas-asas kekuatan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. 1. Asas kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Tingkat kesejahteraan yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. 2. Asas terpadu mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara menyeluruh dan terpadu. 3. Asas keluarga. Asas keluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tanggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Asas mawah tujuannya yaitu menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Tujuannya yaitu untuk mendapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Inti kekuatan nasional. Inti kekuatan nasional, kekuatan pertahanan keamanan melalui Inti kekuatan nasional, kekuatan pertahanan keamanan melalui pendekatan untuk melindungi diri sendiri. 1. Perlawanan bersenjata, TNI atau Polri. 2. Perlawanan tidak bersenjata, RATI sebagai fungsi dan Linmas. 2. Komponen pendukung sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta berperlindungan masyarakat terhadap bencana perang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafaris Nardila dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang teori-teori geopolitik. Yang pertama, geopolitik Alfred Mackinder, yaitu dengan penguasaan daerah jantung dunia. Pendapatnya dikenal dengan teori daerah jantung. Barang siapa menguasai daerah jantung Eropa Timur dan Rusia, maka ia akan menguasai pulau dunia, yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Yang kedua, teori Alfred Teherman mengembangkan lebih lanjut konsep geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta memanfaatkan sumber daya laut. Yang ketiga, Guillaume Dohut, William Michel Saversley mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahuluannya. Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori geopolitik. Yang pertama, teori geopolitik Friedrich Schroeder berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekumpulan masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat hidup dengan subur. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Yang kedua, teori geopolitik Rudolf Kjellin. Ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, sosial politik, dan keratopolitik. Dan yang ketiga, teori geopolitik Karl Haussefer melanjutkan pandangan Ravel dan Kjellin, terutama pandangan tentang hak suatu bangsa atas ruang hidup untuk dapat menjamin kesejahteraan dan keamanannya, dan paham ekspansionisme.
Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak, sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara. Selanjutnya adalah konsepsi geopolitik. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna, strategis, dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu, memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Selanjutnya adalah teori geostrategi. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap negara memiliki geostrategi untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di negaranya. Geostrategi Indonesia diwujudkan dalam konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Hubungan geopolitik dan geostrategi. Secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar maritim bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah lautan. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman.